Oke, halo semuanya. Kali ini saya mau tebarin kartu untuk Sio Ayam ya di bulan April 2024. Kita lihat sama-sama apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak artinya bukan. Ini general, energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kartu Belanda saya sebagai media, pendamping, pelengkap saja. Saya tetap mengutamakan intuisi saya ketika saya meramal klien saya. Jadi tidak terpaku di arti setiap kartu saja. Kalau memang saya merasakan ada pesan lewat intuisi saya pasti sampaikan. Oke, kita lihat kartu pertama untuk kamu, Sio Ayam. Buku terbuka, kadang-kadang buku tertutup seperti itu. Bisa juga ini sebuah nasihat untuk kamu, Sio Ayam. Mungkin saatnya untuk kamu membuka lembaran baru gitu ya. Mungkin saatnya kamu belajar dari semua yang sudah terjadi. Seperti itu. Terkadang ujian itu sebuah pelajaran. Nah, kenapa kita diberi pelajaran? Supaya kita memahami. Oke? Nah, kalau kita diberi pelajaran belum bisa memahami, makanya kadang-kadang pelajaran itu berulang kali. Contohnya, kita ketemu masalah terjadi berulang kali. Diuji dengan masalah ini, diuji dengan masalah itu. Ya. Kadang-kadang kalau orang tidak berpikir jernih, justru dia berpikir, aduh kok mentok ya, kok kayak jalan tertutup untuk saya. Kenapa setiap kali saya menjalin hubungan kayak kendala gitu, setengah jalan akhirnya nggak jadi gitu ya. Atau kamu mengerjakan sesuatu gitu ya, coba-coba awalnya semangat tapi pada endingnya akhirnya kamu nggak melanjutkan gitu ya. Seperti itu. Bukan saatnya kamu menyalahkan tentang nasib, ya keberuntungan, tapi bisa jadi mungkin proses ini untuk kamu mempunyai kesadaran diri, untuk mengevaluasi lagi apa yang sudah kamu perbuat, apa yang sudah kamu perjuangkan selama ini. Apakah saya kurang rajin? Ya, apakah saya kurang bekerja keras? Seperti itu. Ya. Jangan mengeluh. Lihat di sini. Kamu berharap ada kehidupan yang lebih baik dari kemarin-kemarin. Mungkin juga kamu berharap punya hubungan yang lebih serius dengan orang gitu ya. Pingin menikah gitu ya. Pingin punya pacar ya, ibaratnya ya, bagi yang single gitu ya. Atau ada yang pernah gagal dalam pernikahan, pingin punya keluarga lagi, punya suami lagi, punya istri lagi, seperti itu. Ya, kamu berharap apapun dalam hidup kamu ini, pingin semuanya tuh sesuai dengan harapan kamu, berkembang gitu ya, ingin ada perubahan seperti itu. Dan kamu juga berharap soal rezeki juga, berharap supaya kamu punya rezeki yang berlimpah gitu ya. Kamu berharap punya pekerjaan yang menghasilkan rezeki yang membuat kamu berkecukupan gitu ya. Kamu berharap finansial kamu ada perbaikan, seperti itu. Ya, mungkin kalau memang ada niat kamu untuk pindah kerja atau pindah usaha, atau kamu mau pindah tempat tinggal, boleh-boleh saja
ya. Tapi ingat di sini memang ada kendala di sini, ada gunung es, ini lebih parah ya, gunung es. Kayak ada sesuatu yang membuat kamu maju kena, mundur kena, gitu. Kalau soal hubungan, kamu kadang-kadang merasa kok perasaan saya berbeda ya, atau kamu merasa kayak orang yang sekarang ini mungkin di dekatmu, mungkin kamu merasa kayak orang ini nggak ada perhatian gitu ya, kayak dingin gitu ya, kayak batu gitu ya, kayak ego, nggak pernah mikirin perasaan saya, nggak pernah peduli gitu dengan saya, dengan apa yang saya keluhkan, misalnya begitu ya. Ada pasangan yang mungkin kamu merasa kayak, ini bagi yang berkeluarga ya, kamu udah berkeluarga tapi kamu kayak sendiri gitu ya, kayak kamu nggak ada bisa mengandalkan orang ini gitu ya, entah itu suami atau istri, itu kamu nggak bisa mengandalkan gitu ya, orang yang sifatnya kayak dingin, nggak peduli gitu ya, gitu. Kadang-kadang ego yang membuat kalian itu jadi nggak cocok gitu ya, seperti itu. Hati-hati, gunung es ini ya susah untuk ditaklukkan, tapi bukan berarti nggak bisa. Kalau kamu hati-hati dalam menjalani sesuatu ya, kamu akan selamat gitu. Kalau kamu tekun, kalau kamu rajin, kalau kamu mau berjuang ya, nggak gampang menyerah kayak gunung es ini kan, kamu harus kuat dan terjal kan gunung es itu. Saya yakin sekeras apapun gunung es ini kamu bisa taklukkan gitu ya. Tapi kalau kamu gampang putus asa ya wes, mundur gitu, seperti itu ya. Kita lihat lagi, lihat di sini, segala sesuatu itu akan kembali stabil sih kalau saya lihat ya. Jadi jalanin aja proses yang sekarang ini, mungkin ujian buat kamu. Lihat di sini, hati-hati yang berumah tangga, yang punya pacar, sepertinya ada peluang, ada godaan untuk kamu menjalin hubungan dengan orang lain lagi. Bisa jadi kamu jadi orang ketiga, atau kamu mendatangkan orang ketiga dalam hubungan kamu, gitu ya. Ini hubungan yang memberi ujian banyak kesabaran ya. Ada pohon karma di sini, ada ujian kesabaran, tapi susah untuk lepas. Nah itu yang sulitnya ya. Lihat di sini ya, mungkin kamu kayak sekarang ini, mungkin perasaan kamu tuh kayak mati rasa dengan pasangan kamu atau apapun itu ya. Kamu merasa kayak gimana, dingin gitu ya, kayak gimana pun ya. Kalau kamu ingin memperbaiki hubungan ya, harusnya bergerak dari diri kamu, harus bisa menerima apa, kekurangan pasangan masing-masing gitu ya. Kalau kamu mau nyari yang sempurna, lawang diri kamu aja nggak sempurna, maksud kamu berharap dapat yang perfect gitu ya. Semua itu ada kekurangan, ada kelebihan, seperti itu ya. Nggak ada yang perfect gitu, nggak ada yang idealnya itu ya, pasti punya kekurangan, itu aja. Nggak ada pasangan yang sempurna ya. Hati-hati di lingkungan kerja, di lingkungan bisnis, mungkin nggak semua orang jujur gitu ya. Jangan sampai kamu ketipu gitu ya. Soal rezeki ya, kamu harus mempergunakan uang kamu lebih bertanggung jawab lagi. Jangan membiasakan diri melakukan sesuatu sesuka hati kamu ya. Kalau memang nggak penting, nggak usah dibeli, nggak usah dipaksain. Hiduplah dengan kemampuan, jangan memaksakan karena gaya hidup ya, menyusahkan diri kamu sendiri. Hidup ini harus terima kenyataan bahwa ketika mau sukses, ketika mau hidup lebih nyaman, ya kamu harus berjuang. Nggak mengharapkan misalnya ketemu cowok kaya, ya itu mah bonus aja. Tapi kamu harus kerja, berkarir ya. Itu kalau kamu perempuan ya, entah single atau single parent ya, kamu harus kerja keras, jangan males gitu. Kalau dapat suami atau pacar kaya itu cuma bonus dari alam semesta. Oke? Yang berumah tangga, syukuri apapun bentuk pasanganmu sekarang ini. Seperti itu. Rumah tangga masih bisa diselamatkan, asal punya kemauan. Itu aja. Oke? Hati-hati, jaga kesehatan. Mungkin ada benjolan, ada kelenjar yang muncul gitu ya. Hati-hati gitu ya. Jangan anggap remeh, bisa jadi bumerang buat diri kamu sendiri. Ya, ini nggak akan cocok ke semua sio ayam ya, karena ini bukan personal reading, ini general. Jadi bijak menyikapinya ya. Kalau mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, monggo silakan konsultasi dengan Jeng Ponda ya. Saya sebutkan aja ya, biaya konsultasi 3 juta rupiah. Oke, kalau klien lama sudah tahu ya. Kalau klien baru mungkin aduh kaget, mahal sekali gitu, karena saya memakai energi saya, bukan hanya kartu saja. Terima kasih banyak.
Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.